MPR RI. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Kita persilakan tentunya untuk bergabung bersama di atas panggung ya. Baiklah, sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Baik, silakan. Halo. Iya duduk aja boleh. Baik, jadi kita ingetin lagi sebelum talk show kita mulai ya. Bahwasanya ini ada hadiah menarik yang akan dibagikan. Kita akan ada saldo GoPay ya. Yang akan kita berikan kepada 3 orang yang nanti bisa menjawab kuis ya. Di awal, di tengah, sama di akhir. Jadi silakan yang mau ikutan talk show-nya atau mau denger dari jauh, terus mau jawab juga boleh nantinya ya. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Jia ya. Oke, boleh Mbak dipegang mic-nya dulu. Gimana nih kabarnya nih? Wah, selamat datang tentunya di Muslim Icon Project ya. Halo Mas, Iya. Mas siapa namanya? Mas Ari. Mas Ari, ya Mas Ari. Iya. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Sehat Mas ya? Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Jia. Terima kasih loh udah diundang di sini, sebuah kehormatan loh bisa ketemu Mas Ari di sini Iya ngobrol-ngobrol. benar. Karena juga ini kita spesial sekali menghadirkan Mbak Jia. Mungkin ada beberapa anak-anak muda yang kayaknya pengen dapetin sesuatu hal yang baru, pengalaman yang baik, dan juga tentunya mungkin nanti kita bisa menggali pertanyaan dan Mbak Jia juga bisa sharing ya bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di Palembang Icon ya. Oke, kita pengen tanya dulu nih, kemarin katanya baru-baru ini mendapatkan ada rekor muri ya? Iya. Mbak Jia ya. Itu seperti apa nih? Boleh dong diceritain experience-nya? Iya sebenarnya itu penghargaan di tahun 2021 lalu ya, Oktober di Hari Sumpah Pemuda, yang memperingati Hari Sumpah Pemuda, Semangat Sumpah Pemuda. Muri menganugerahi saya rekor muri menjadi anggota DPD MPR RI termuda sepanjang sejarah Republik Indonesia. Wow. Kenapa dibilang begitu? Karena memang faktanya waktu pertama kali mendaftar tuh sempat ragu-ragu juga loh. Oh iya. Waktu itu usia masih 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun, masih muda banget ya, masih kecil lah, orang tuh bilang masih kecil untuk masuk terjun ke dunia politik. Terus sempat ragu-ragu, terus kemudian keluar peraturan bahwa batas minimal usia 21 tahun itu ketika penetapan daftar calon tetap. Karena pada waktu itu ada peraturan Mas, untuk jadi anggota dewan itu minimal usia 21 tahun nih. Oh. Cuman gak tahu nih 21 tahunnya itu apakah pada saat dilantik kah, apa pada saat pendaftaran kah, apa pada saat pencoblosan kah. Karena kan rangkaian acaranya sampai lama, sampai 1 tahun gitu. Betul. Jadi sempat waktu itu, kayaknya gak kena nih soalnya saya 21 tahun tuh masih 2 bulan lagi gitu. Jadi pada saat pendaftaran saya belum 21 tahun. Ternyata keluarlah peraturan bahwa usia 21 tahun itu pada saat penetapan daftar calon tetap. Pas banget ulang tahun saya yang ke-21 tahun. Jadi itu salah satu fakta unik ya kenapa jadi anggota DPD MPR RI termuda sepanjang sejarah. Karena pas banget syarat untuk mendaftar tuh segitu umurnya, pas di 21 tahun. Dan bertepatan lagi ya. Dan bertepatan di hari ulang tahun, ke-21 tahun gitu. God plans. Tapi ini menarik sekali sih. Apa ya hal besar apa yang mendorong Mbak Jia tuh kayak pengen daftar gitu? Hal utamanya apa nih? Sebenarnya kalau dari kecil tuh aku nggak pernah berpikir untuk jadi politisi ya. Karena itu adalah profesi mungkin yang asing ya untuk anak-anak kecil, anak-anak muda gitu ya. Benar. Cuman memang tidak memungkiri saya tumbuh di lingkungan politik. Jadi ibu, terus ayah, paman semuanya ada di dunia politik. Cuman yang mendorong saya itu lebih ke karena saya tumbuh di dunia itu ya, melihat bagaimana seorang itu sangat membutuhkan figur seorang leader, seorang representasi gitu. Itu menjadi kepuasan tersendiri sih bagi saya untuk bisa memenuhi ibaratnya memenuhi aspirasi-aspirasi dari mereka gitu. Salah satunya di dunia politik ini karena Mas Ari, politik itu adalah muara dari semua kebijakan loh. Ketika kita bicara tentang
pertanian, terus tentang olahraga, itu semua yang mengatur aturan itu kan politik gitu. Benar. Jadi semuanya itu bermuara kepada politik. Kebijakan-kebijakan itu dihasilkan, dilahirkan dari sebuah sistem namanya politik juga gitu. Oke. Jadi menurut saya ya politik adalah sebuah jalan juga untuk Ya. bisa mendharmabaktikan diri ini untuk orang-orang sekitar dan juga representasi anak muda dan perempuan. Ya. Jadi double minority nih, Benar. pemuda dan perempuan itu adalah jarang sekali di dunia politik yang notabene adalah dunia maskulin. Jadi saya merasa representasi saya ini harapan saya bisa juga menginfluence teman-teman untuk lebih berkontribusi lagi ke dunia politik ini gitu sih. Oke, tapi kan mendapatkan rekor muri sebagai anggota termuda ya. Sempat nggak mengalami fase di mana aduh kayaknya aku ada di sini orang-orang pada ngeraguin gitu. Ada nggak hal seperti itu? Banget. ya? Karena tidak mengukirkan usia, pengalaman itu juga kan pasti mempengaruhi ya. Dimana sekarang rekan-rekan kerja saya itu Prof. Jimli, mantan ketua MK, Bapak Agustin Teras Narang, mantan gubernur, Bapak Made Mangkupastika, itu juga mantan gubernur, mantan kepala BNN. Jadi orang-orang yang sudah punya track record yang luar biasa wahnya gitu. Ya. Sedangkan saya harus berusaha untuk mengakselerate diri bagaimana bisa sejajar sama mereka dan itu merupakan challenge tersendiri. Tapi menurut saya challenge itu bukan sebuah halangan, itu tantangan bagi saya untuk bisa, Benar. untuk harus terus mau belajar gitu. Jadi saya bisa menempatkan diri saya sebagai belajar sepanjang hidup saya untuk memegang profesi ini gitu loh. Jadi itulah tantangan yang mungkin kita ketika bicara dengan mitra kerja kita itu otomatis usianya kan jauh lebih tinggi ya. Iya, Jadi benar. kita harus mempelajari juga adab cara bicaranya kepada orang-orang yang lebih tua gitu kan. Terus juga kepada konstituen itu kan ada juga yang nyinyir bisa apa sih Mbak Jialika ini gitu untuk mewakili aspirasi kita yang ibu-ibu atau bapak-bapak gitu atau para petani. Nah itu juga saya harus belajar bahasa yang sama dengan bahasa mereka, nggak boleh selalu menunjukkan penampilan muda saya juga kan juga saya harus konstituen saya nggak semuanya anak muda juga. Jadi itu sih tantangannya. Kompleks sih kalau misalnya mau dirunut satu-satu gitu. Asli. Nah, itu salah satu tantangannya. Tapi kalau misalkan fase transisinya tuh sulit nggak sih? Karena kan harus beradaptasi kembali, harus belajar kembali. Karena pemikiran juga beda ya dengan orang-orang yang terdahulu kan karena paradigmanya adalah orang yang udah mendaftarkan diri di anggota. Itu biasanya kan adalah orang yang punya pengalaman. Benar. Kemudian umurnya udah cukup, dirasa cukup. Nah Betul. paradigma itu transisinya kesulitannya di mana tuh? Sebenarnya sulit itu tentang mindset sih menurut aku. Oke. Kadang sebuah hal sulit kalau kita udah berpikir gampang. Itu jadi gampang Mas Ari. Jadi menurut aku kalau dibilang sulit ya mungkin di luar terlihat sulit dan memang terasa sulit. Cuman aku lebih kayak enjoy aja sih. Lebih menikmati aja proses-prosesnya itu gitu. Karena semakin kita takut semakin dirasa sulit ya jadi sulit gitu. Jadi menurut aku harus dibawa santai sih. Oke, jadi sebenarnya semua hal yang menakutkan dan meragukan itu adalah tentang mindset kita sendiri ya. Betul. Kalau kita udah ngerasa kayaknya nggak yakin deh. Iya. Makanya kita akan berpikir nggak yakin seperti itu ya Mbak ya. Iya, terus kalau saya ngomong sulit nih nanti anak-anak muda nggak ada yang mau terjun ke politik dong. Oke. Dan juga sedikit informasi bahwasanya Mbak Jialika Maharani ini terpilih sebagai senator dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kembali tercatat sebagai senator termuda di periode 2019-2024. Tepuk tangan sekali lagi boleh dong. Yeah. Buat Mbak Jia luar biasa sekali prestasi dan pengalaman ini juga udah luar biasa banget nih. Tapi Mbak kalau misalkan kita tanya nih bagaimana nih Mbak ini kan adalah selaku kayak pioner ya. Adalah anak-anak muda yang terjun ke dunia politik. Apa hal yang mungkin bisa diedukasi sama teman-teman anak muda? Kayaknya kita tuh nggak boleh juga harus menutup diri tentang politik pada masa muda kita ini. Karena kan terkadang orang kayak ya udah sih itu urusan orang tua, kita nggak usah ngurusin itu. Nah mindset yang seperti itu seperti apa sih untuk mengedukasinya?
Nah itu sebenarnya, itu salah satu motivasi saya juga sih kenapa saya mau terjun ke dunia politik. Di samping tugas dan tanggung jawabnya ya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Juga saya paling tidak sudah bisa menjadi representasi anak muda ya. Yang bisa nantinya menginfluence mereka untuk peduli kepada politik. Seperti yang saya katakan di awal juga, kenapanya? Karena semua itu bermuara ke politik. Mau kamu hobinya olahraga, mau kamu hobinya kesenian, mau kamu hobinya ekonomi, mau kamu hobinya apa. Semua itu bermuaranya ke politik gitu. Semua kebijakan-kebijakan itu arahnya ke politik. Jadi semacam kayak sistem satu kesatuan ya? Iya, satu kesatuan gitu. Yang mengatur negara ini politik gitu. Jadi menurut saya ya, anak muda harus banget terlibat di politik ini. Termasuk mengisi kursi-kursi parlemen yang ada di daerah maupun di pusat gitu. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang mungkin sekarang mahasiswa yang berjuang di demo di depan gedung DPR, suatu saat kalian harus bisa menjadi orang yang bisa menjadi decision maker gitu, yang bisa ibaratnya berjuang tidak hanya melalui demo, tapi juga melalui sistem itu gitu, sistem politik itu. Gitu. Oke, baik. Jadi salah satu kenapa Mbak Jia ini pengen terjun ke dunia politik, mau kasih tahu nih ke kita ya, bahwasanya terjun ke dunia politik itu ya sebenarnya banyak hal baik yang kita terima seperti itu ya. Oke, jadi ini menarik sekali sih sebenarnya bahwasanya Mbak Jia ini dengan segala pengalaman dan juga apa ya bisa dibilang keberaniannya juga ya, itu banyak sekali meraih penghargaan. Dan tentunya kita pengen tahu juga ya bahwasanya sebenarnya kalau misalkan ada anak-anak muda yang tertarik juga terjun ke politik dan mengikuti jejak dari Mbak Jia ini sebenarnya hal yang harus dimiliki itu apa aja sih modalnya? Yang pertama saya bisa bilang kepercayaan diri. Oke. Sebenarnya ini yang perlu diperlukan oleh teman-teman. Kadang saya mikir ada orang-orang seumuran saya melihat mereka lebih capable, lebih punya ilmu dibanding saya. Cuman mereka nggak pede. Jadi mereka nggak pernah never take the change karena mereka nggak pede. Gimana mau mulai kalau seandainya kita nggak percaya pada diri kita sendiri, kita nggak akan pernah coba gitu. Jadi menurut saya modal yang harus pertama kali dimiliki seseorang yang mau menjual diri mereka, bagaimana dia bisa meyakinkan orang untuk bisa percaya kepada dia gitu. Jadi menurut saya sih itu modal utama ya. Modal utama ya mengikuti. Tapi kalau misalkan untuk apa ya bisa dibilang kayak pengetahuan tentang politik itu perlu juga gak sih? Sangat perlu, makanya Sangat tapi perlu. apalah arti sebuah pengetahuan tentang politik kalau kita tidak punya kepercayaan diri tadi. Jadi runtutan dari setelah kita punya kepercayaan diri otomatis kita juga harus upgrade diri, upgrade ilmu dan juga satu lagi yang penting nih komunikasi. Itu krusial sih karena politik itu kan bicara tentang komunikasi kita ke orang, bargaining, terus negosiasi gitu-gitu. Jadi kita harus punya pola komunikasi yang baik. Belum lagi melibatkan konstituen. Konstituen itu ada beribu macam ragam orang. Ada yang dari menengah ke atas, menengah ke bawah, berlatar belakang profesi petani, pengusaha. Nah itu kan pola komunikasi kita harus beda. Dan skill itu yang harus dimiliki oleh para politisi gitu. Nggak mungkin kita mau bicara ke konstituen kita yang seorang petani dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Nggak mungkin juga kita mau ibaratnya bertemu dengan kolega kita dengan penampilan yang bahasa komunikasi yang rendah gitu kan. Jadi pola komunikasi juga sangat penting sih untuk dimiliki seorang politisi gitu. Baik, luar biasa ya. Tapi kalau misalkan menurut Mbak Jia ini apa hal yang bisa dibilang membuat anak-anak muda tuh kayak enggan untuk mengetahui dan juga belajar tentang dan terjun ke dunia politik? Apa hal utama yang mereka kayaknya kayaknya aku males deh ke sana gitu? Mungkin mereka belajar dari perspektif media ya. Mungkin kalau saya lihat di sini perspektif media di mana mereka menjadi kontrol politik dengan mungkin mengkritik pemerintah seperti inilah, politisi seperti itulah, ibaratnya lebih ke negatifnya ya. Pemerintahannya ya. Pemerintah ya pelaku politiknya lah gitu. Mencontohkan hal-hal yang tidak baiknya ya, itu mungkin yang sering kali tersorot ya gitu.
Padahal sebenarnya di balik itu politisi-politisi itu juga banyak amalnya loh gitu. Yang mereka perbuat untuk dapilnya sehingga mereka mungkin terpilih berkali-kali itu juga banyak loh gitu. Benar. Jadi sebenarnya pengetahuan teman-teman sih, anak muda sih bagaimana ya mungkin minimnya literasi lah atau apa ya, banyak faktor juga sih sebenarnya, atau ada trauma tersendiri kah, ya kita nggak tahu alasan orang masing-masing, cuman ya itu sih yang saya lihat kebanyakan adalah apa namanya, beberapa oknum yang membuat citra politik itu minus atau lebih Ya. ke perspektif mereka aja sih yang benar. Karena kan kebanyakan dan mayoritas anak-anak muda sekarang kan cuma lihat sosmed tanpa mencari tahu ya Mbak ya. Karena kan misalkan kita mendapatkan sebuah isu di media, dilihat ya udah itu yang dimakan. Padahal kan kita harus Ya. cari tahu dulu kebenarannya. Ya, betul. Mungkin itu juga menjadi kekurangan anak-anak muda yang kayak ngerasa ya udah deh itu kayaknya adalah sekte kalian, ini adalah sekte kami. Mungkin seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi kurang melek politik jadinya ya. Betul juga. Padahal bisa dikatakan. kayak yang dibilang oleh Mbak Jia tadi, kesempatan kita berpolitik anak-anak muda sangat besar. Sangat luas dan besar, apalagi dengan sebegitu banyak platform yang bisa kita gunakan sebagai tools kita untuk terjun, untuk mempromosikan diri kita, untuk Betul. berkampanye. Aduh, sayang loh kalau anak muda di era seperti ini nggak ada yang mau terjun ke politik, itu nggak tertarik sama. Iya. Tapi kalau yang menjadi orang yang menginspirasi Mbak Jia sampai kayak, wah aku sangat-sangat inspirasi dari orang ini, siapa tokohnya? Banyak sih. Di dunia politik ya? Di dunia politik, karena dari keluarga sendiri juga memang figur-figur yang berkecimpung dunia politik ya. Jadi ketika orang tua sendiri gitu mengambil kebijakan, kemudian masyarakat senang gitu, itu juga menjadi pemantik ya. Wah, berarti banyak banget nih ladang amal di dunia politik ini gitu. Tokoh-tokoh terdahulu kita seperti Bung Karno gitu, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat dipandang oleh dunia. Model politik seperti apa sih yang bikin ibaratnya Amerika bisa sampai bentang tikar merah kepada seorang Bung Karno, adalah pemimpin bangsa yang dulu masih terbilang baru gitu. Jadi figur-figur seperti itu sih yang menginspirasi saya. Baik, jadi sebenarnya tadi cerita juga di awal Mbak Jia bahwa saya memang lahir dan juga tinggal di lingkungan politik ya. Terus juga terinspirasi juga pasti, kemudian juga kalau dari orang tua tanggapnya seperti apa sih awal-awal Mbak Jia pengen ngomong, wah pengen terjun ke dunia politik di usia muda gitu. Kaget sih. Kaget iya ya? benar. Dan banyak orang yang pikir gini juga ya, wah wajar lah masuk dunia politik, Iya, orang ibu bapaknya juga politik gitu. Ah. Tapi padahal dulu waktu pertama kali mengajukan ibaratnya mempropos gimana kalau aku masuk politik gitu. Orang tua tuh kaget loh, lebih ke kayak yakin masih kecil, masih ibaratnya politik tidak semudah itu pada intinya. Lebih me-warning, enggak ujuk-ujuk, oh ayo kita dukung gitu, enggak. Mereka lebih menjabarkan konsekuensi. Kalau kamu masuk ke dunia politik maka kamu bukan milik pribadi, kamu sudah milik umum gitu. Kamu paling tidak sudah menjadi role model ketika kamu melakukan sesuatu dan akan dicontoh orang lain. Itu konsekuensi yang harus kamu terima gitu. Mungkin akan tidak ada lebih waktu untuk diri sendiri gitu, lebih harus menyentuh masyarakat, lebih banyak kehilangan waktu untuk ibaratnya kalau anak-anak muda sekarang kita masih bisa nongkrong-nongkrong, main-main, eksplor sana sini, ya aku sudah tidak boleh seperti itu lagi kalau sudah menjadi pejabat negara karena terlibat dengan juga terlekat dengan profesi gitu. Betul. Nah, itu hal-hal yang menakutkan seperti itu yang justru disampaikan oleh orang tua, karena orang tua pada saat itu juga tidak mau ibaratnya langsung mengkaderkan anaknya dengan tidak berbekal apapun gitu kan, ya itu terkait dengan apa namanya ya etika politik juga kan. Tapi kalau karena melihat saya sebegitu pengennya dan sebegitu maunya, ya orang tua kalau ke arah positif ya pasti mendukung gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar jalannya itu ada ya, karena tapi bukan Alhamdulillah. semerta-semerta terus tiba-tiba tapi usaha juga ya Usaha Mbak ya. juga loh. Oke, jadi ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak ya. Jadi Mbak Jaya tadi kan udah sharing banyak banget ya. Untuk saat ini sih apa sih hal yang apa ya biar kita tuh membuka pola pikir untuk melek politik tuh selain kita tadi udah tahu bahwasannya politik adalah muara dari segala hal, apalagi hal-hal yang apa ya bisa dibilang kita edukasi ke anak-anak muda sehingga kita tuh nggak boleh acuh tak acuh terhadap politik juga.
apa ya, politik itu menentukan arah bangsa ini gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ingin do more sama negara mereka, Ya. harus terjun ke politik, harus mau melek politik, Betul. harus mau gitu. Dan kalau mereka ingin menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang terprovokasi gitu, mereka harus tahu bagaimana dunia politik itu agar mereka tidak menjadi orang-orang yang gampang tergiring massa gitu, yang menjadi korban politik gitu. Bahkan itu yang sangat penting ya. Kenapa harus melek politik agar tidak jadi korban politik. Betul. Gitu. Karena kalau ketika kita sudah paham, ketika kita sudah tahu, kita akan punya insting untuk membedakan, oh yang ini yang baik, yang ini yang buruk gitu. Jadi gitu sih sebenarnya, agar tidak jadi korban politik gitu. Terganggu gak sih dengan profesi yang sekarang dengan misalkan kayak teman ngajak ngumpul, ngajak nongkrong gitu. Bagaimana cara Mbak Jia untuk membagi waktu itu setelah menjabat itu? Aduh, membagi waktu ya. Kalau dulu sulit, sekarang lebih sulit lagi. Karena dulu waktu awal jadi sangat jomplang ya dunia perkuliahan. Saya waktu itu lulus kuliah nyalek langsung jadi, langsung kerja gitu. Di gelanggang pekerjaan yang seperti itu, lingkungan pekerjaan di mana orang-orang yang lebih senior segala macam, saya harus accelerate diri saya sehingga saya harus menghabiskan waktu lebih banyak di pekerjaan saya, belajar lebih banyak. Itu cukup menyulitkan saya, kadang nongkrong atau sekadar ketemu sama orang tapi sebenarnya kalau misalnya itu akan ketemu aja waktunya gitu. Akan direncanakan biasanya itu gak ada ya. Nggak jadi gitu. Jadi menurut aku sih nggak begitu ini. Cuman sekarang kan karena sudah menikah, saya baru menikah 1 tahun terakhir nih, tambah kompleks lagi kesulitannya tuh karena sudah harus ngurus anak, harus ngurus suami sekarang. Jadi cukup sulit ya kalau ditanya tentang bagaimana cara membagi waktu. Itu adalah hal yang juga masih saya pertanyakan Mas. Karena bagaimana cara membagi waktu itu sangat sulit ya menjawabnya. Lebih ke tergantung skala prioritas kalau sekarang. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang bisa dilakukan berbarengan. Saya harus bisa punya skill yang ibu-ibu pada umumnya bisa lakukan, yaitu multitasking. Jadi bisa mengerjakan sesuatu dalam satu waktu. Itu sih. Benar. Oke, jadi juga tadi kita banyak sekali mengetahui hal-hal yang baru dari Mbak Jia juga ya. Pengalaman-pengalaman juga ya yang udah di-sharing untuk sore hari ini bersama dengan Mbak Jia ya. Tapi ini pertanyaan terakhir yang sebenarnya adalah hal yang apa ya, ini penting juga untuk ditanyakan kepada Mbak Jia ya. Oke. Ya, deg-degan. Mbak Jia, ini kan kita tahu nih kalau misalkan anak-anak muda kita ini kan sangat mudah yang namanya termakan hoax. Nah ya. Ya nggak sih? Terus juga udah termakan hoax, udah termakan mindset, udah termakan sudut pandang, egoisnya tinggi. Anak muda kan seperti itu tuh. Yeah. Seperti yang saya bilang tadi, tahu satu hal tapi udah serasa baca 10 buku. Yeah. Jadi kelihatannya seperti itu. Nah, bagaimana cara Mbak Jia untuk mengajak kaum muda kita ini bahwasanya ngasih tahu, mengedukasi bahwasanya politik itu tidak seperti yang kalian bayangkan? Salah satunya baru saya lakukan ini ya. Saya ada yang namanya Pustaka Pancasila. Apa itu? Pustaka Pancasila itu adalah pustaka keliling di mana kita mengajak orang-orang untuk menumbuhkan minat baca lagi. Jadi mungkin orang yang malas ke perpustakaan, sekarang jalan jauh, itu ada yang namanya pustaka keliling. Jadi paling tidak kalau orang sudah ngeliat, ada pustaka keliling tuh lewat, walaupun dia nggak ngarah ke pustaka keliling, paling nggak dia sudah ada pengingat, oh iya berarti kita harus jadi orang yang suka baca ya gitu, harus melek literasi gitu. Saya ingin mensosialisasikan di mana literasi itu penting gitu. Jadi salah satu caranya saya ibaratnya ya membuat yang namanya Pustaka Pancasila, pustaka keliling agar anak-anak lebih aware terhadap yang namanya membaca gitu. Jadi baru 1 mobil nih, jadi udah mulai keliling kota untuk bisa ibaratnya menginfluence teman-teman yang lain untuk lebih tertarik dengan membaca. Itu setiap hari kelilingnya mobilnya? Setiap hari. Rutenya kasih tahu dong. Rutenya kemana aja, jadi di mana mungkin kita lebih kayak mengincar kerumunan ya, karena ini juga baru ya, beberapa tadi kita udah bawa sampai keluar kota loh, bukan hanya di kota Palembang. Tadi ke Banyuasin,
terus juga ke Palembang dan sebenarnya saya bawa ke sini ya di mana ya pustaka linier mungkin lagi nyari mangsa di luar kali karena kita nggak ibaratnya nggak ada rute-rutenya karena kita hanya apa namanya kemana aja ada kerumunan orang yang kira-kira untuk potensial untuk bisa kita ajak ikut membaca, ya kita ke sana gitu. Jadi pustaka yang menghampiri orang-orang gitu. Saking pentingnya pustaka itu sampai pustaka loh yang menghampiri orang-orang. Wow, luar biasa ya. Jadi nanti kalau misalkan ketemu, saya juga mau baca juga ya. Iya, banyak buku-buku. Baik, Bagus. sekali lagi buat tepuk tangan buat Mbak Jia, luar biasa ya. Beliau ini orangnya juga luar biasa bisa membagi pengalaman dan juga ilmunya ya. Oke, sebenarnya kita ngobrol, sebenarnya kita akan mungkin bisa kita mulai untuk bagi-bagi pertanyaan atau ada yang ingin sharing atau yang ada yang ingin bertanya. Ini nih Mbak, anak-anak muda dari Bujang Gadis Palembang. Wow, Wih. keren. Umurnya berapa tahun nih? 19 tahun. Oh, kelahiran tahun berapa? 2002. 2003, ya ampun, udah merasa nggak termuda lagi nih. Kalau udah lihat adik-adik ini, nanti nerusin ya, nanti kalau ada yang mau nyalek. Boleh, ada yang mau bertanya? Ada GoPay yang akan kita kasih? Ya lumayan loh. Iya. Buat GoPay. GoPay-nya nggak dibagi 50% ke MC enggak ya? Enggak. Iya, takut nanti ya lagi bertanya. Ada yang mau tanya silakan, teman-teman Bujang Gadis Palembang. Mungkin ada yang tertarik ke dunia politik atau juga pengen sharing tentang bagaimana di dunia politik selama menjabat ya untuk Mbak Jia ini. Ya. Kita persilakan dari, oh iya sudah ada. Boleh langsung maju saya ke sini. Jangan susah-susah ya. Iya, pertanyaan jangan susah, nanti kamu tanya undang-undang lagi. Sini dong, maju dong. Iya. Ini saya senang kalau misalkan ada anak-anak BGP ini semuanya berani, berwawasan tinggi. Percaya diri. Percaya diri, public speakingnya bagus. Boleh perkenalan dan juga pertanyaannya? Oke, perkenalkan nama saya Dea Aurelia, akrab disapa Dea. Hai Dea. Halo Dea. Hai Kak. Silakan pertanyaannya. Di sini saya mau bertanya Kak, umur berapa sih minimal untuk kita bisa terjun ke dunia politik Kak? Oke, boleh. Nanti akan dijawab ya. Langsung. Terima kasih. Ya, Itu terima ada kasih. pertanyaan? Oke. Makasih ya Dea. Makasih ya, Dea. Sehat terus. Oke. Langsung jawab apa nunggu 3 pertanyaan dulu? Langsung jawab ya? Langsung jawab atau nunggu dulu Mas? Langsung Jawab, aja. jawab Oke, boleh. oke. Makasih loh Dea pertanyaannya, keren banget lah. Kalau ditanya umur berapa terjun ke dunia politik, idealnya terjun bukan untuk menjadi, kalau untuk menjadi apa namanya politisi ya otomatis menjadi anggota dewan. Sebenarnya politisi itu kan banyak artinya, pengurus partai itu juga termasuk politisi, pengamat politik, terus pelaku-pelaku politik lain kan juga bukan cuma anggota dewan ya, bisa jadi eksekutif juga. Sebenarnya untuk terjunnya itu menurut saya ya sedini mungkin kita harus paham gitu. Dari mulai bangku sekolah bahkan kita harus mempelajari. Itu termasuk terjun loh ke dunia politik. Menekuni, mengkaderkan diri, aktif dalam organisasi itu termasuk terjun ke dunia politik. Jadi kalau bicara tentang terjunnya itu kapan, saya bisa dikatakan umur 18 tahun ya mungkin terjun banget ke dunia politik. Saya di mana saya lebih tertarik untuk berkumpul dengan masyarakat, berorganisasi, melakukan pendekatan dengan konstituen. Itu udah dari umur 18. Jadi politik itu bukan sebuah rangkaian yang langsung hitungan jentikan jari jadi. Jadi memang harus melewati proses. Jadi jangan nunggu usia 21 tahun karena itu udah terlalu telat. Kalau misalnya kemarin saya baru terjun di usia 21 tahun, saya mungkin jadinya udah umur 25 mungkin gitu. Jadi ya memang sedini mungkin lah. Kalau sudah di bangku sekolah saya rasa di kuliah itu sudah sangat cukup lah untuk kita menggali informasi tentang politik, terjun ke dunia itu, menekuni gitu. Menekuni ya. Wow, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya Dea. Makasih Nanti Dea. nanti kakak transfer GoPay ya. Mau GoPay atau OVO untuk bayar parkir? Oke, kita next ya ke pertanyaan berikutnya, silakan. Oh sebelahnya boleh, silakan. Dari situ aja ya sayang ya. Silakan. Oke. Hidup nggak mic-nya? Halo. Iya, hidup. Halo Kak, perkenalkan saya Kaisa Jika Dimela. Kaisa. Ya. Izin bertanya Kak, persiapan Kakak kemarin untuk terjun ke dunia politik itu apa aja ya Kak? Dan apa tips and triknya?
Oke. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih loh Kaisa. Irnanya anak presiden. Kaisang. Kaisang itu Mbak. Mbak tapi menurut informasi beliau ini suaranya serak. Oh. Gara-gara Senin kemarin mereka ini kan barusan pemilihan. Hah? Kaisang, Unsri gitu. Oh. Dan suaranya habis. Fantastis ya. Iya suaranya habis. Silakan mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih ya Kaisa pertanyaannya. Persiapannya apa ya? Upgrade diri di segala bidang sih. Public speaking, belajar ilmu politik, belajar komunikasi, belajar semuanya harus dibangun matang-matang memang. Karena yang akan kita hadapi adalah orang banyak. Orang banyak bahkan juga orang yang lebih tua dibanding kita. Orang yang berlatar belakang beda dengan kita gitu. Jadi kita harus memiliki ilmu yang banyak. Jadi kemarin saya emang benar-benar genjot untuk bisa mengetahui semua hal dalam waktu yang singkat ya. Saya harus tahu petani itu bagaimana, backgroundnya bagaimana, kesulitan mereka apa, guru itu apa kesulitan mereka, kendala mereka apa, anak muda itu apa sih tantangan mereka, apa sih yang mereka harapkan dari sosok seorang pemerintah. Karena kita harus bisa menjadi pengakomodir semuanya gitu. Jadi menurut saya untuk menjadi katakanlah penyambung lidah rakyat ya. Harus memiliki ilmu yang pertama ya, terus pola komunikasi dan kembali lagi yang pertama tadi kepercayaan diri, mental kepercayaan diri itu memang harus diasah sih. Karena nggak jarang orang yang terjun ke dunia politik ketika mengalami kendala, aduh ternyata nggak gampang ya, mundur gitu. Nggak jadi gitu, takut, nyerah gitu. Jadi itu yang harus di-maintain ya, kepercayaan dirian. Oke, itu ya Kenzia ya. Oke. Berikutnya satu pertanyaan terakhir silakan ada yang ingin bertanya. Oh, yang mana silakan. Oh, banyak Pak, nih. Iya. Gak apa-apa kita tambah lagi aja gak apa-apa gupenya. Tambah 2 lagi? 5? Oke, 5 silakan. Oke. Ya. Yang mana? Yang belakang dulu atau nanti yang depan ya? Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Jenny Sofis Rira, gadis berbakat 2022. Oh iya, keren. Dengan pertanyaan, siapa yang berperan dalam dunia politik? Terima kasih. Siapa yang sangat berperan di dunia politik ya? Iya. Yang pasti menurut saya sih, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena tanpa takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin saya bisa berdiri di sini bagaimanapun orang sekeliling saya atau diri saya sendiri berusaha. Yang kedua yang pasti orang tua. Orang tua karena mereka mentor sih, mentor. Itulah mungkin dapat saya katakan sebuah privilege ya. Privilege bagi saya bisa memiliki orang tua plus mentor gitu. Jadi ada yang mengarahkan ya? Iya, ada yang ibaratnya membimbing ya, memberi saran ini dan itu, bisa men-sharing informasi yang satu tarikan gitu sama-sama di dunia politik gitu. Jadi menurut saya orang tua memegang peran penting ya dalam dunia ini gitu. Oke, baik berarti sibuk ngisi kopi ini, dengar ke dulu. Oke, baik. Dan ini teman-teman kita nilai ya, jadi siapa bisa naik tingkatan bujang gadisnya ya kalau bagus pertanyaannya ya. Oke, yang depan tadi ada yang mau bertanya silakan. Boleh. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Carisa, biasa dipanggil Nanap atau Nabila. Izin bertanya Kak, cara memanage waktu yang baik itu gimana ya Kak? Terima kasih Kak. Oke. Oh bagus nih pertanyaan sharing. Pertanyaannya Mas Ari tadi nih yang Iya. saya sempat jawab bahwa sampai sekarang juga saya masih mempertanyakan, tapi oke lah. Cara membagi waktu yang baik ya. Kalau menurut saya sih selain skala prioritas, kita juga harus punya kemampuan negosiasi. Kadang ada beberapa momen di mana saya nggak bisa ini. Cuman tidak berarti saya tidak melakukan itu. Saya melakukan negosiasi nih sama orang, gimana kalau ini gitu. Gimana kalau diganti hari, gimana kalau mundur, gimana kalau itu. Itu kan bisa bikin kita punya kesempatan untuk melakukan semuanya gitu. Benar. Jadi kemampuan kita untuk negosiasi itu penting sih untuk mengatur waktu ya. Karena waktu itu tidak kita bagi untuk diri sendiri, otomatis dengan orang lain kan gitu. Jadi harus punya negosiasi, komunikasi yang baik. Banyak orang yang nggak bisa membagi waktu karena belum apa-apa udah saya nggak bisa gitu. Aduh lagi hektik nih ini gini. Jadi tidak bisa menjadi seorang yang tenang sehingga
semua pekerjaan bisa-bisa jadi gagal gitu. Jadi menurut saya harus pertama skala prioritas, kemudian kalau tim memang tidak skala prioritas memang sudah mentok gitu, kita harus punya kemampuan negosiasi juga, harus punya kemampuan kompromi juga dan harus mempunyai sifat yang tenang sih menurut saya. Kebanyakan itu sih yang saya hadapi. Bagus sekali ya, itu udah dijawab. Ya, ada tanggapan lagi Mbak, silakan. Terima kasih Kak. Oh, terima kasih. Iya. Sama-sama. Iya, Nana. baiklah. Oke, bagaimana? Ada lagi nih sebelah kanan nih Mbak. Nih, Oh, ada cowok cowok. nih. Iya, Satu boleh lagi. silakan, boleh. Boleh. Tadi kan cewek semua yang nanya. Sekarang cowok. Heeh. Ingat ya pertanyaannya itu yang daging semua kalau anak daging podcast semua. ya. Iya, silakan Mas. Namanya kemudian iya. pertanyaannya. Baik, nama saya Sandi Mbak. Yeah. Saya ingin bertanya, saya kan seorang netizen nih, sering baca-baca berita dari Halo, Twitter, netizen. dari beberapa portal berita lainnya. Iya. Nah, dalam beberapa waktu ke belakang, tampaknya citra sebagai anggota DPR ini kan sedang tidak baik. Iya. Bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana cara Anda sebagai DPR muda kayak memberikan kami kepercayaan kembali sebagai anak muda yang lagi ada di sini sekarang. Terima kasih. Oke, koreksi ya kalau saya sebenarnya DPD RI bukan DPR RI karena memang dalam sistem legislator di Indonesia tuh ada DPR dan DPD RI. Dan bergabung namanya MPR RI gitu. Cuman memang yang namanya perwakilan daerah gitu. Perwakilan rakyat gitu kan pasti ya yang namanya sebenarnya ada plus minus, cuman yang sekarang lagi banyak itu minusnya aja, padahal yang seperti saya bilang di balik itu mereka juga banyak amalnya. Gak mungkin mereka bisa jadi anggota dewan dipilih oleh masyarakat kalau mereka nggak ada kontribusinya untuk masyarakat, pasti masyarakat nggak mau milih juga kan. Jadi dimulai dari berpikir seperti itu dulu juga. Husnuzon sih kalau saya bisa bilang ke anak muda dan melek literasi gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya bagaimana caranya Mbak untuk bisa memperbaiki citra anggota dewan yang sekarang lebih banyak minusnya daripada plusnya. Saya menjadi figur itu gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi figur yang menepis bahwa oh itu tidak seperti itu gitu. Dengan saya hadir di tengah teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman, mengklarifikasi semuanya, melakukan komunikasi sama teman-teman. Kebanyakan kan yang dijudge seperti itu karena mereka tidak pernah ada touching sama anak-anak mudanya mungkin gitu kan. Bagaimana mereka bisa mengenal, bagaimana mereka bisa tahu yang sebenarnya gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya tentang apa sih yang Mbak lakukan untuk bisa membuat citra anggota dewan itu bisa baik, ya dengan menjadi figur seperti itu gitu, itu sih. Baik, luar biasa ya, itu tuh jawabannya dari Mas Andi ya. Oke, gimana? Oh, udah close ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Mbak Jia, luar biasa sudah menyempatkan waktunya hadir tentunya di hari ini. Mbak, closing statement dong buat anak-anak muda biar peduli dan juga melek tentang politik, silahkan. Aduh, apa ya? Mungkin closing statement tuh satu kalimat ya harus. Kayaknya apa yang saya sampaikan hari ini harus diserap semuanya ya. Jadi kalau saya mau bilang anak muda jangan takut ke dunia politik karena kembali lagi politik itu merupakan muara dari semua kebijakan. Jadi kalau kalian ingin berkontribusi untuk negara ini, kalau kalian tidak ingin jadi korban politik, kalian harus belajar, harus melek dan harus ikut terjun ke dunia politik. Gitu. Baik, sekali lagi tepuk tangan, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Jia Lika Maharani SIKOM, anggota DPD dan juga MPR RI. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat selalu Mbak. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di bawah ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Jia dan juga teman-teman yang telah bertanya. Ya, sama-sama Mbak. Oke. Oke, baik kita akan